Halo semua, kami dari kelompok D23 yang beranggotakan Rehana Salsabila, Winda, Fajar Zakasya, Diva Aprilia, dan Natauli Teresia. Pada video ini akan dipaparkan hasil pengerjaan tugas besar praktikum otomasi, yaitu perancangan alat pendaftaran kedatangan pelanggan di restoran dine-in. Pada video ini terdapat 5 outline yang akan dibahas. Pertama, kegunaan produk dari alat pendaftaran kedatangan pelanggan di restoran dine-in. Kemudian dilanjutkan dengan alat dan bahan yang digunakan dalam perancangan produk, CAD produk, mekanisme kerja produk, dan rangkaian Arduino. Pertama akan dibahas mengenai kegunaan produk dari hasil perancangan alat pendaftaran kedatangan pelanggan di restoran dine-in. Alat pendaftaran kedatangan pelanggan di restoran dine-in ini tentunya memiliki manfaat atau kegunaannya. Yang pertama, pelanggan dapat melakukan reservasi secara mandiri menggunakan sistem yang terotomasi, sehingga pelanggan tidak perlu menunggu pelayan restoran untuk melayani mereka dalam melakukan reservasi. Kedua, dengan adanya produk tersebut, dapat mempermudah dan mempercepat proses reservasi, di mana pelanggan hanya perlu menyebutkan jumlah orang yang akan makan di dalam restoran tanpa perlu melakukan hal lainnya. Terakhir, dengan adanya alat tersebut dapat mempermudah proses kerja yang dilakukan oleh pelayan restoran, di mana pelayan restoran hanya perlu menghampiri pelanggan sebanyak 1 kali, yaitu menghantarkan pelanggan pada meja dan kursi hasil reservasi yang telah dilakukan oleh pelanggan menggunakan alat pendaftaran kedatangan pelanggan tersebut. Selanjutnya ditampilkan alat dan bahan yang digunakan dalam perancangan alat kedatangan ini. Komponen pertama adalah Arduino Uno SMD. Komponen ini menjadi komponen utama dalam perakitan alat pendaftaran kedatangan pelanggan yang akan dipasang jumper untuk menghubungkan dengan komponen lain seperti breadboard, LCD, dan sebagainya. Komponen kedua adalah breadboard. Komponen ini digunakan sebagai perantara yang akan menyimpan arus listrik sementara dan sebagai tempat membuat rangkaian listrik pada alat yang digunakan. Komponen ketiga adalah jumper. Komponen ini digunakan sebagai kabel yang dirangkai sebagai perantara arus listrik yang akan menghubungkan antara dua buah komponen. Jenis jumper yang digunakan sendiri ialah jumper male to male dan jumper male to female. Komponen keempat adalah SPCC Bluetooth Serial Module. Bluetooth akan berperan dalam menyampaikan suara yang masuk dari pelanggan melalui mikrofon untuk disampaikan pada program yang telah dirancang. Komponen kelima adalah smartphone. Digunakan sebagai mikrofon yang akan menerima input suara dan menyampaikan pada Arduino Uno dan LCD. Adapun kedua komponen ini termasuk ke dalam komponen input, sehingga total alat yang digunakan ialah menggunakan 2 input. Kemudian terdapat komponen keenam yang digunakan, yaitu kabel port, berfungsi sebagai perantara atau penghubung antara komponen Arduino dengan laptop. Komponen ketujuh ialah LCD. Komponen ini berperan sebagai aktuator yang akan mengeluarkan output dan sistem yang dijalankan oleh alat pendaftaran kedatangan pelanggan. Komponen LCD sendiri merupakan komponen output sehingga total menggunakan 1 buah output. Kemudian terdapat komponen terakhir, yaitu I2C. I2C berperan sebagai kontrol LCD yang dapat memudahkan proses perakitan maupun pemotongan. Bagian selanjutnya yang akan dijelaskan adalah CAD produk dari alat pendaftaran kedatangan pelanggan yang ada pada restoran dine-in. CAD produk dibuat dengan tujuan untuk menggambarkan produk akhir secara lebih jelas yang dibuat menggunakan software SolidWorks. CAD produk ini dibuat secara 3 dimensi serta gambar proyeksi Amerika yang di dalamnya terdapat ukuran dari produk dalam satuan cm. Selanjutnya akan dijelaskan juga mengenai maket tata ruang dari restoran dine-in. Maket ini dibuat untuk menyampaikan bentuk tata ruang dari restoran dine-in dalam skala kecil. Selain itu, maket ini akan menampilkan peletakan produk dan komponen lainnya pada restoran. Maket yang telah dibuat oleh kelompok kami dapat dilihat pada gambar ini dan akan dijelaskan pada video berikut. Berikut ini merupakan maket tata ruang dari restoran dine-in. Sebelum pelanggan memasuki ruangan restoran, pelanggan harus menuju ke alat pendaftaran pelanggan dan segera memberitahu jumlah orang yang akan makan pada restoran. Apabila ada waiting list, pelanggan dapat menuju bangku yang telah disediakan di depan restoran. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai mekanisme kerja dari alat pendaftaran kedatangan pelanggan. Terdapat 6 mekanisme kerja. Yang pertama, sambungkan kabel port ke Arduino Uno dan laptop. 2. Apabila Arduino Uno dan Bluetooth serial module sudah nyala, maka rangkaian alat sudah siap.
3. Upload file coding Arduino IDE yang telah dibuat. 4. Apabila coding sudah berhasil diupload, maka akan muncul tampilan Welcome dan How many pips di layar LCD. 5. Pelanggan dapat menjawab pertanyaan tersebut menggunakan suara yang didekatkan di smartphone. Gunakan bahasa Inggris untuk menyebutkan jumlah banyak orang yang ada. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan pada aplikasi Bluetooth Voice yang mengharuskan penggunaan bahasa Inggris. 6. LCD akan menangkap suara tersebut dan menampilkan banyak orang yang telah disebutkan di layar. Lalu pelanggan akan diminta untuk menunggu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada video mekanisme kerja setelah ini. Pertama-tama pastikan kabel port sudah terhubung ke komputer dan sisi lain dari kabel port sudah terhubung ke Arduino. Pastikan Arduino sudah menyala dan Bluetooth juga sudah menyala. Untuk kabel Bluetooth yang dihubungkan ke Arduino jangan dipasangkan dulu karena ini bisa menyebabkan error saat diupload. Lalu, upload codingan yang sudah dibuat. Selanjutnya, tunggu sampai ini penuh. Jika sudah muncul tulisan dan uploading, maka akan muncul tulisan welcome, how many pips, seperti yang ada di layar. Lalu, hubungkan kabel Bluetooth ini ke Arduino. Oke, aplikasi Bluetooth Voice ini digunakan sebagai media yang akan mengirimkan pesan suara kepada Arduino. Berikut merupakan tampilan dari Bluetooth Voice. Kolom C ini merupakan kata atau angka yang harus diucapkan oleh pelanggan. Dan kolom get ini adalah angka yang akan dibaca oleh Arduino. Ini adalah cara untuk menyambungkan dengan Bluetooth. Pertama, nyalakan Bluetooth. Lalu, pair device. Yang JDE31 SPP. Masukkan pin. Lalu pair lagi yang JDE. Oke, sudah berhasil. Apabila Bluetooth sudah menyambung, selanjutnya pelanggan akan menyebutkan banyak orang yang ada di restoran. 1. Ini adalah perintah untuk pelanggan agar menunggu. Selanjutnya akan dibahas mengenai rangkaian Arduino. Pada rangkaian Arduino ini terdapat 3 rangkaian yang akan dibuat, yaitu rangkaian antara Arduino dengan breadboard, Arduino dengan LCD, dan Arduino dengan Bluetooth. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada video selanjutnya. Dalam membuat rangkaian, terdapat 3 rangkaian yang harus dibuat. Rangkaian pertama adalah menyambungkan Arduino dengan breadboard. Untuk menyambungkan Arduino dengan breadboard, yang pertama adalah untuk kabel GND disambungkan ke negatif pada breadboard. Lalu untuk 5 volt akan disambungkan dengan positif pada breadboard. Setelah itu akan dilakukan menyambungkan LCD dengan breadboard. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menyambungkan GND dari LCD ke breadboard negatif. Sedangkan untuk VCC akan disambungkan ke breadboard yang positif. Pada LCD terdapat 2 pin tambahan yaitu SDA dan SCL. Untuk SDA akan disambungkan ke A4, sedangkan SCL akan disambungkan ke A5. Setelah dibuat rangkaian LCD, maka selanjutnya akan dibuat rangkaian untuk Bluetooth. Untuk rangkaian Bluetooth yang pertama adalah menyambungkan GND Bluetooth dengan negatif breadboard dan VCC dari Bluetooth ke positif dari breadboard. Setelah disambungkan, maka selanjutnya akan menyambungkan 2 pin yang terdapat pada Bluetooth yaitu RxD dan TXD. Untuk RxD akan disambungkan ke TXD dari Arduino, dan untuk TXD akan disambungkan ke RxD pada Arduino. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.